Iya. Nah ini dia kesempatan untuk si FU juga. Dan apakah spell Purify akan bisa menghindari nanti untuk Windstorm yang dilepaskan oleh Veil? Let's see, karena kita akan masuk ke dalam game kedua untuk skor keunggulan bagi si FU 1-0 dan cukup dekat untuk mereka bisa lolos ke babak knockout stage. Yap. Oke, ini dia waktunya kita akan langsung terbang menuju ke line up dan kembali menyaksikan akan seperti apa lagi. Wow, predik di kolom komen sepertinya banyak yang 2-0 ya. Bisa 2-0 rata-rata. Karena emang serem sih draftnya, kesannya serem loh ini. Kayak mereka bisa nge-burst, tapi burstnya nggak gede banget kalau pakai Veil ya buat di awal-awal. Kalau nanti di late game ya is okay lah kalau jadi full item juga. Bener-bener tuh keramnya disuruh pulang. Iya. Iya, kalau waduh mah kayak udah bodo amat apa yang penting dapetin XP. Aku recall nanti aku balik lagi, aku gitu lagi ya, diulang-ulang aja terus gitu. Oke, tapi aku suka sih, mungkin item dari Stormy sendiri, talent dari Stormy sendiri agak beda ya, karena dia membawakan weapon master berarti ini. Ada kuning sendiri, Lethal Ignition, Agility, dan juga Emblem Match yang dibawakan. Sama-sama juga masih tetap dengan basic common emblem untuk kedua marksman. Yang dimana ya dua marksman ini akan bermain dengan cukup late game ya. At least nih ya, buat SRG ada insurance dari Kari yang mereka bawa. Yep. Mereka punya attack speed nanti. Ini juga dari Moskop juga ada tipikal permainan, ada Moskop jahat nih Om. Yap, Dari tim lawan tuh kalau udah mau sedikit lagi tuh mau udah dapetin minion, didorong. orang mundur. Udah jaraknya di luar gak dapet. Yap. Dan Yums dengan emblem support ini. Extra movement speed ada, terus juga menggunakan Wilderness Blessing. Main berantem di dalam rumputan, keram kapan tumbangnya. Lama banget itu. Lama banget. Lama banget. Terus aku berharap tadi misalnya kan, Rich? Gak numpang lewat. ya last picknya misalnya kalau Wadu gak dapetin Halos ya ada glue juga sih kalau mereka mau pakai. Oke. Seperti itu kan top lane-nya lihat, wah singnya bahkan pressure-nya masuk banget loh ke Innocent. Yap. Dan sekarang wadunya diusir masuk ke dalam area. Autotaren dia milikin sendiri tapi Sekis melihat dari kejauhan. Menunggu apakah wadu of opposition baru akan disikat habis-habisan. Iya. Nah ditarik unbreakable ada. Tapi ya masih bisa diusir mundur juga dan tugas dari Kram adalah untuk melakukan zoning dan tampaknya Wait. berhasil. Oke, ada spiral apa ini udah dikeluarkan dan revitalize. Sudah terlihat dan tidak ada HP yang berkurang yang sangat signifikan. Tapi sekarang pertempuran kembali terjadi di dalam area tersebut. Tapi OP menjadi korban. Ada satu player pertama yang menjadi korban dari CFU Gaming. Yap, terkena wind blow. Dan juga segala kombinasi ya tadi ya, Windstorm juga ada tadi. Dilepasin semua wind blow, Windstorm, Windblade udah keluar semuanya dan ada yang tumbang tadi. Jadi yang buat susah kalau kita lawan Veil itu movement speednya dia. Dengan stacknya kalau nggak salah di angka 8 nanti ya. Membuat dia bakal sangat sulit untuk bisa dikejar. Dikejar, lari terus. Larinya kayak wah kenceng banget namanya deh. Dia Kacau. dibantu oleh angin namanya. Iya, itu jual sepatu juga nggak apa-apa sih bisa buat dia ya. Sementara detektif ya agak terhalang sedikit lah buat detektifnya untuk bisa farming atau dapetin turtle-nya. Sementara SRG sepertinya mereka tidak minat untuk mendapatkan turtle yang pertama. Atau baru akan mulai dulu karena Sekis lebih memilih untuk melakukan farming ya. Ditahan dulu mau Ditahan aja. udah main 3 loh ini. Wuhu, ada Windblade tadi udah keluar kembali. Sementara sekarang sih lihat dari kejauhan. Ada pergerakan dari Yums akan menghalangi pula. Namun di area terdepan Kram lah sosok yang bisa mengusir mundur. Ya, tidak ada halangan sama sekali dan SRG. Sepertinya mereka bisa pegang buat early gamenya. Jelas ini adalah kabar baik untuk... Uset dah! Meledak Om. Ya itu emang tuh. Itu masih di level awal loh kalau belum punya item. Nah minusnya Veil tadi kalau belum punya item. Susah nih buat pick off. Tapi kalau sampai dia unggul 1-2 item dibandingkan dengan lawan. Wah. Itu buka ulti dulu pun sekarang gak ada masalah. Windstormnya dibuka dulu. Karena kan terlalu cepat dia. Iya animasinya udah sangat-sangat cepat sekali. Ya makanya aku bilang kayak Sing pakai Purify juga. Biasanya udah meledak duluan tuh. Purify-nya ke-trigger. Oke, karena mau dihajar tapi ternyata untuk kali ini Sing ada 2 player yang mau dihajar tepat pada depan dia mundur lagi. Ya. Harus cari posisi sebenarnya buat CFU-nya ya. Karena mereka harus bisa menghindari damage wind blow yang dilepaskan dengan Stormy juga. Innocent, corrosion sight buat dia. Sementara detektif belum dapetin target secara terus-menerus ya. Kayak ini Joy-nya harus bisa pegang di early game juga untuk mengganggu at least. Tapi belum ada gangguan sama sekali. Oke, sementara Kram akan pergi lagi menuju ke landing yang berbeda. Kami akan bertemu dengan rekan-rekannya karena ada objektif yang berada di bagian atas. Yap. Dan setup buat SRG ini yang hanya menyisakan Kram untuk open vision nih buat Stormy yang akan menunggu di bagian bushnya. Jadi kalau sampai nyebrang di bagian bawah sana langsung ditiup pasti itu kena blow. Ditiup. Tertiup ya. Ditiup bunuh-bunuh. Gitu. Masuk angin. Susah. Tapi emang kayak kondisi yang seperti ini sih yang dicari dengan SRG. Kayak mereka punya pressure. Mungkin wadunya bakal dibiarin buat Waduh. farming. Oke, waduh.
masih berhasil mundur. Sekis mundur kembali. Ada Kram yang tepat berada di depannya. Ya ini gangguannya mau kembali Innocent di bagian atas. Lagi diganggu juga memang buat Innocent ya. 2 melawan 1 di bagian bawah, tapi sepertinya untuk Wadu pun masih bisa bertahan. Tapi ini pula yang dilakukan oleh Opi dan juga Sing. Ya, rotasi kah yang dilakukan oleh SRG Nope, setup yang dilakukan dengan mereka. Wih. Oh, Oke, cukup sakit tadi masuk ke dalam tubuh dari Yums. Tapi kita tahu ya regen SP yang dimiliki oleh Yums sangat-sangat besar. Ada detektif yang perlahan tapi pasti mulai mendekat. Dan gagal sepertinya 2 jungler untuk bisa mendapatkan karakter-karakternya berhasil diamankan oleh Innocent. Yap, Innocent yang dapat tadi ya. Padahal retribusi dari detektif juga sudah lumayan terbuka sebenarnya. Tapi masih terlalu cepat dan bisa di-secure tadi untuk Innocent-nya. Tapi bottom lane-nya. Waduh, tertangkap sekarang. Waduh, masih ada satu regen SP yang sangat-sangat besar dan juga Glorious Pathway. Yap, langsung kembali penuh lagi. Revitalize, Glorious Pathway yang tadinya hampir tumbang. Waduhnya hampir penuh HP-nya dia. Nah itu dia itu. Kalau lawan VL harus hati-hati tuh lewat di area sana. Shit, udah standing tadi tuh. Weis. Ini dia, waduh digebukin sakit banget padahal. Coba lihat, waduh masih bertahan. Untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya. The Power of Wellness sudah dikeluarin tapi masih bertahan loh. Ya tapi masalahnya sekarang ya Innocent itu udah jadi item-item attack speed Udah juga. sakit banget loh itu Innocent. Ya, ada golden staff tadi yang sudah selesai juga buat Innocent-nya. Sementara bottom lane-nya masih diambil dengan Zing ya tadi ya. Agak unggul sebenarnya buat CFU dari sisi objektif, tapi bakal dicabut juga dari untuk SRG karena di bagian bottom sudah ada ya belum ada siapa-siapa sebenarnya untuk bagian bottomnya. Topnya nih yang jadi kondisi ya di mana bantuan nggak bakal masuk. Joy-nya masih Oke, meledaklah sudah. Berhasil tadi fail. Langsung saja menghilangkan Kara. Ada Rising, mission complete. Dimana mereka langsung diusir mundur masuk ke dalam inner turret-nya. ya balik lagi nih karena Joy yang berada di area jauh dan melanjangin buat lane bawahnya. Detektif berarti gak ada bantuan di bagian top. Dimana ini dibutuhkan sekali tadi untuk detektif bisa masuk tiba-tiba di belakang. Untuk men-trigger at least ada Purify yang keluar. Ya kalau gak ada Purify ya mau kemana lagi. Mereka gak bakal bisa nge-trigger apapun sih buat Purify-nya. Ini deh. Stormy santai, pokoknya Stormy paling belakang tapi anginnya paling depan. Ya, kondisi menangnya buat CFV ya pancing aja sih buat Stormy-nya keluarin Purify-nya ya. Gatot Kaca itu ada buat bisa mancing After of Guardian. Atau mungkin dengan efek-efek Fear lah yang bisa dipegang dengan Z juga. Pertukaran sudah terjadi untuk area bottom lane. Yap, tapi detektif masih ingin lebih. Detektif, ada satu lagi. Spiro Alpha tadi dikeluarkan, turtle-nya berhasil diamankan. Sementara sekarang coba lihat Kram yang mencoba bisa masuk ke area terdepan. Ada sebuah Pattern of Guardian tadi langsung dikeluarkan tapi meledak di dalam satu area tersebut. Kehilangan SP cukup banyak. Singnya punya Golden Staff tapi belum bisa mengantarkan damage-nya. Ya, dan kelihatan sulit sekarang si FU Gaming sedang dipegang oleh Selangor Red Giants. Mereka tidak bisa keluar dari tekanan ini. Dan bahkan ya untuk seluruh mapnya hampir keseluruhannya dipegang oleh Selangor Red Giants. Ini diambilin satu demi satu juga untuk area orange buff-nya. Dan lihat itu dia Windblow. Dilepaskan untungnya masih meleset memang untuk Windblow-nya. Tapi player dari SRG ini udah terlalu banyak di bagian top. Yap. Oke, yang standing lagi kah sang kuda. Yang bisa langsung dikeluarkan tapi ternyata Spiro apa tadi. Terlihat. Coba lihat OP-nya menjadi orang terdepan. Tidak kuat dong. Yep. Sangat-sangat tidak bisa menahan damage dari Selangor Red Giants. Ini udah jadi ya berarti untuk beberapa pemain mereka. Dan Kram dari tadi juga selalu join team fight. Sudah jarang kita melihat ada Kram yang melakukan speed push. Tapi dia join team fight menjadi badan buat rekan-rekan yang lain. Dan disupport jelas dengan Stormy hanya melemparkan angin-anginnya aja. Dilepasin untuk Windblow-nya. Kalau ada yang kena knock up ke atas bisa ada Windstorm yang dilepaskan juga oleh Stormy. Dipanggil lagi. Yep. Yuk ke landingnya yuk. Dan ini memang masih menjadi power pick sebenarnya untuk SRG ya. Bisa dibilang menjadi salah satu draft yang terbaiknya buat SRG kalau mereka dapetin Matilda dan juga Alpha. Ingat, mereka best of 3 series 90% win. Jadi ini hanya memberikan 10% buat Iya. lawannya. Sementara kita melihat si FV Gaming ini kayak angka 10%-nya belum ada di game kedua nih. Mau dekat salah, gak dekat juga salah ya. Ini ya bisa dibilang benar-benar 10% ya nih kalau kayak begini. Posisinya. Kita kasih, aduh gimana ya. Win-nya nih 90% yang susah buat dipatahin juga. Dan ya SRG lagi dan lagi mereka tetap bisa melakukan push di area mid. Ambil purple-nya karena lagi, wah Retribution kelihatan. Jelas free Lord bagi Selangor Red Giants. Mereka bisa langsung start buat ambil Lord-nya atau mereka bisa nunggu dulu untuk membiarkan ya Sekis ambil orange buff baru mereka bisa start nanti buat Lord. Karena detektifnya juga gak gunain dari retributionnya barusan gitu loh. Baru bener-bener dari Sekisnya dan mau tidak mau mereka harus ngedelay beberapa saat sebelum nantinya mereka akan memulai kembali setelah retrinya udah ada. Buset ya di-delay tapi lu Gak di-delay om.
dijagain di depan. Kira dia ambil orange dulu, sabar dulu ya kan. Tapi ya oke, gak bisa mendekat sama sekali memang dari CFU Gaming. Bagaimana cara mereka untuk bisa mendekat sekarang ya? Ya salah satu jalannya split push sebenarnya. Tidak perlu retri. Iya, apa itu retri? Aku cuma pancingan. Aku start Lord. Oke, Selangor Giant selangkah lebih dekat untuk masuk lagi ya ke dalam game yang ketiga. Ini kayak gak dikasih main loh, CFU Gaming. Mau dekat gak bisa, gak dekat juga ya mereka harus membuka sesuatu dong. Yap. Ada item dari Stormy nih, Genius One, Glowing One. Alright. Sudah ada 2 item. Buset deh digebukin kayak begitu. Hei, dihajar kah? Satu terakhirnya. Bisa. Masih berhasil bertahan. Wow, berhasil menggocek tadi dan masih ada Windstorm yang membuat. Ada satu pergerakan dari Joy tadi terangkat sedikit. Ada informasi yang sudah didapatkan. Mereka mencoba untuk bisa membalaskan namun masih gagal. Yep. Dan topnya lagi-lagi di sini. Masih ditahan juga ya. Hanya dengan satu Lord yang memang secara impact gak terlalu besar kalau kita lihat. Tapi ada Super Wave Minion yang sudah men-trigger nih untuk defensive shield dari Bastard Mid. Yap. Avatar of Guardian. Tidak kena karena siapapun dan dihajar habis-habisan. Ada jalan belakang tapi masih gagal. Sakit banget damage dari Kari. Ya udah jadi semuanya nih buat item-itemnya juga. Early Snowball yang tidak tertahankan SRG. Mulai menunjukkan bagaimana kualitas mereka juga. Sedangkan Marksman Trinity baru didapatkan SIM di menit yang ke-11. Cukup terlambat memang, tapi masih ada waktu seharusnya kalau mereka bisa tahan tekanan yang sekarang. Waduh. Udah. Selesai. Yep. Apakah mereka masih bisa bertahan? Karena sekarang coba lihat Innocent yang maju. Terlalu sakit damage yang bisa dihasilkan. Spear of Destruction sudah langsung connect pula. Tapi masih ada Speedy Like Will tadi yang ada di dalam tubuh dari Kari. Yep, dan bahkan diteruskan juga untuk bottom lane-nya. Langsung diambil base turret-nya. Selangor Giant, mereka akan mundur dulu sekarang untuk memperkuat lagi posisi mereka. Keunggulan mereka yang tidak ingin mereka serahkan. 6-0 loh poin kill. Tidak gerak sama sekali. Berhasil dari segala sisi. Itulah yang udah terjadi dilakukan oleh Selangor Giants. Yap. Dan tekanannya sih nggak berhenti-berhenti dari tadi loh. Kayak crampnya bisa selalu muncul juga. Terus juga backup damage dari Stormy yang tidak bilang, wah ini Stormy kalau gak jadi ya susah banget buat Phil. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, Phil jadi kayak bagus banget. Karena mereka harus fight dan Stormy bakal bisa ngedeliver support damage di belakang. Tarasing masih melakukan farmingan untuk mempercepat lagi perolehan gold yang dimiliki. Belum lagi dengan area defensif mereka yang semakin kecil loh. Yep. Semakin susah buat dapat gold. Waduh. Dan tekanannya juga masuk dengan angka 6-0 ya. Yang kalau kita lihat di bagian atas sana 6-0 ini bukan 6-0 yang gimana gitu. Kayak 6-0 yang memang tim fight-nya gak terlalu banyak. Tapi selalu penting-penting semuanya. Dan yang penting itu adalah SRG-nya. Mereka gak ngasih apa-apa sama sekali buat CFU. Jadi mau dekat salah, gak dekat juga salah kan. Mau kontes di Lord ini boleh. Tapi dengan balasan apa gitu ganjarannya. Karena di bagian bawah. Lagi-lagi nih, lane jauhnya dipanjangkan dengan Craft. Yap. Udah langsung dipercepat aja. Retri nggak ada retri udah gas ini mah. Iya. Orang zoning udah menang banget. Wey, meledaklah sudah masuk satu persatu. Avatar of Guardian. Tapi ternyata ada sebuah serangan lagi yang dilakukan. Coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Moskov itu sendiri malah membuat dirinya pun langsung menghilang. Karinya benar-benar menghilang dan Joy. Akan sama cepat Winter Crown dikeluarkan. Tapi Innocent yang masih sempat dikejarkan sedikit lagi bersihin. Dipanggil lagi dengan satu kayak The Win. Tidak sempat. Dan bahkan ini adalah team wipe untuk Selangor Red Giants. 10-0 Om Wawa. 11. 11 bahkan untuk sekarang. Wow, tanpa ada poin kill balasan. Ini adalah revenge yang begitu menyakitkan. Wow, ini namanya